Pernah sakit tenggorokan, makan basi, atau lihat yogurt di kulkas? Nah, tiga hal itu bisa berkaitan dengan bakteri. Makhluk super kecil yang gak kelihatan tapi efeknya bisa besar. Bisa bikin kita sehat, bisa juga bikin kita sakit. Yuk kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar biologi dengan materi bakteri. Bersama Semawar Harum, selalu semangat dalam belajar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri umum bakteri. Yang kedua, mengidentifikasi struktur tubuh bakteri. Dan yang ketiga, menyebutkan bentuk-bentuk bakteri. Dan yang terakhir, nomor 4, mendeskripsikan cara hidup dan peran bakteri bagi kehidupan. Bakteri adalah makhluk hidup bersel satu yang tergolong prokariotik, artinya nggak punya membran inti. Jadi DNA-nya ada langsung di sitoplasma. Bakteri ini ukurannya kecil banget, rata-rata hanya 1-5 mikrometer. Butuh mikroskop buat lihat mereka. Hidup hampir di semua tempat, tanah, air, udara, dan tubuh makhluk hidup. Bereproduksi cepat dengan pembelahan biner. Ciri-ciri umum bakteri yang pertama, uniseluler atau satu sel saja. Dan yang kedua, prokariotik tanpa membran inti. Dan yang ketiga, memiliki dinding sel kuat umumnya dari peptidoglyka. Selanjutnya, nomor 4, hidupnya bisa soliter atau berkoloni. Dan yang terakhir, nomor 5, berkembang biak terutama dengan pembelahan biner. Struktur sel tubuh bakteri. Beberapa struktur penting, yang pertama, kapsul, pelindung tambahan. Yang kedua, dinding sel, memberi bentuk atau pelindung utama. Yang ketiga, membran plasma, mengatur keluar masuknya zat. Dan selanjutnya, sitoplasma, tempat metabolisme berlangsung. Selanjutnya, DNA kromosom, materi genetik utama. Selanjutnya, plasmid, DNA kecil tambahan yang sering berhubungan dengan resistensi antibiotik. Selanjutnya, ribosom, tempat sintesis protein. Dan yang terakhir, flagel, alat gerak, tapi tidak semua bakteri memilikinya. Bentuk-bentuk bakteri. Bakteri punya bentuk yang khas, yaitu kokus atau bulat. Bakteri ini bisa tunggal, berpasangan, dan berantai. Contoh, Streptococcus, penyebab radang tenggorokan. Selanjutnya, nomor 2, basil atau batang, tunggal dan berantai. Contohnya, Lactobacillus, bakteri baik pada yogurt. Selanjutnya, nomor 3, spirillum atau spiral, berbentuk melengkung atau ulir. Contohnya Spirillum poluntan. Selanjutnya nomor 4, vibrio, berbentuk koma. Contoh Vibrio cholerae, penyebab kolera, dan Vibrio parahaemolyticus, penyebab penyakit pada manusia dan udang. Selanjutnya, cara hidup bakteri. Cara hidup bakteri terdiri dari yang pertama, bersifat uniseluler. Yang kedua, habitat yang sangat beragam. Yang ketiga, cara mendapatkan makanan. Yang keempat, cara bernapas. Yang kelima, reproduksi. Dan yang keenam, daya tahan terhadap lingkungan. Kita akan bahas satu persatu. Langsung saja, nomor 1, cara hidup bakteri yang bersifat uniseluler. Bakteri hanya tersusun dari satu sel, namun mampu melakukan seluruh fungsi kehidupan seperti makan, tumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Selanjutnya, nomor 2, habitat yang sangat beragam. Bakteri bisa hidup hampir di semua tempat. Bisa hidup di air, tanah, udara, di dalam tubuh manusia dan hewan. Bahkan di daerah ekstrim, seperti sumber air panas, kawah gunung berapi, kutub, serta lingkungan sangat asin. Contoh,
Thermus aquaticus hidup di suhu sangat tinggi. Selanjutnya, nomor 3, mendapatkan makanan. Bakteri memiliki beragam cara memperoleh energi, sehingga sangat fleksibel. Ada beberapa jenis. Yang pertama, autotrof, membuat makanan sendiri, seperti fotoautotrof, menggunakan cahaya matahari, mengandung pigmen fotosintetik. Dan kemoautotrof, memperoleh energi dari reaksi kimia anorganik, contoh bakteri nitrifikasi. Selanjutnya, heterotrof, membutuhkan bahan organik dari luar, seperti saprofit, memakan sisa organisme mati, dekomposer. Dan parasit, hidup pada organisme lain dan dapat menimbulkan penyakit. Selanjutnya, nomor 4, cara bernapas. Yang pertama, aerob, butuh oksigen, contoh Nitrosomonas. Yang kedua, anaerob, tidak butuh oksigen, bahkan oksigen bisa mematikan, contoh Clostridium. Dan yang ketiga, anaerob fakultatif, bisa hidup dengan atau tanpa oksigen, contoh E. coli. Selanjutnya, nomor 5, reproduksi. Bakteri berkembang biak sangat cepat. Yang pertama, pembelahan biner, aseksual, satu sel membelah menjadi 2 sel identik. Dan yang kedua, konjugasi, transformasi, transduksi atau seksual semu. Bakteri saling bertukar materi genetik untuk variasi. Dan yang terakhir di sini, cara hidup bakteri, daya tahan terhadap lingkungan. Jika kondisi ekstrim, kering, panas, asam, beberapa bakteri bisa membentuk endospora, yaitu struktur pelindung yang membuatnya bertahan sangat lama. Tibalah di materi terakhir, yaitu peranan bakteri dalam kehidupan. Di sini peranan bakteri dibagi menjadi 2, yang pertama menguntungkan dan merugikan. Nah, untuk yang menguntungkan, nomor 1, mengurangi sampah organik. Yang kedua, membantu pencernaan. Dan yang ketiga, membantu pembuatan makanan atau fermentasi makanan seperti yogurt, keju, dan tempe. Selanjutnya, nomor 4, menghasilkan antibiotik. Dan selanjutnya, untuk peranan bakteri yang merugikan, nomor 1, menyebabkan penyakit seperti tipes, TBC, dan kolera. Dan yang nomor 2, membusukkan makanan, menyebabkan keracunan makanan. Dan yang terakhir, nomor 3, pencemaran lingkungan dan ekosistem. Terima kasih semuanya. Mari menjaga lingkungan dan kesehatan dengan memahami peran bakteri. Jadi, bakteri itu bukan sekedar makhluk hidup yang bikin sakit. Banyak peran penting yang justru bikin hidup kita lebih baik. Tinggal bagaimana kita memahami, mengelola, dan menjaga diri dari bakteri yang merugikan. Belajar biologi itu asik kan? Suara harum, semangat belajar! Karena kita sudah belajar tentang bakteri, Bapak sudah siapkan 2 soal. Yang pertama, pilihan ganda, dan yang kedua, uraian. Tolong dijawab ya pertanyaannya di kolom komentar. Dan terima kasih.